Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada peserta didik kelompok bermain SPNF SKB Kota Pontianak tahun ajaran 2021-2022. Selamat bergabung di keluarga besar SPNF SKB Kota Pontianak. Salam kenal, saya Ibu Sulistiawati sebagai pengelola kelompok bermain SPNF SKB Kota Pontianak. Saya didampingi oleh Ibu Sri Wahyuni sebagai pendidik di kelompok bermain SPNF SKB Kota Pontianak. Pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan kurikulum kelompok bermain SPNF SKB Kota Pontianak tahun ajaran 2021-2022. Karena kita masih belum bisa bertatap muka, maka sosialisasi ini saya lakukan secara daring. Pelaksanaan kelompok bermain ini diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Prinsip pembelajaran pendidikan anak usia dini yang pertama yaitu belajar melalui bermain. Bermain merupakan kegiatan yang paling diminati anak. Pada saat bermain, anak dilatih otot besar dan kecil, kemudian melatih keterampilan berbahasa, menambah pengetahuan, melatih cara mengatasi masalah, mengelola emosi, bersosialisasi, mengenal matematika dan sains, serta banyak hal lain yang dipelajari anak melalui kegiatan bermain. Prinsip pembelajaran PAUD yang kedua yaitu berorientasi pada perkembangan anak. Setiap anak memiliki kecepatan dan irama perkembangan yang berbeda. Namun demikian, pada umumnya memiliki tahap perkembangan yang sama. Prinsip yang ketiga yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Anak sebagai pusat pembelajaran. Seluruh kegiatan pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi anak. Prinsip yang keempat yaitu berpusat pada anak. Prinsip pembelajaran PAUD yang kelima yaitu pembelajaran aktif. Proses pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan oleh pendidik melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan membangkitkan rasa ingin tahu anak, serta memotivasi anak untuk berpikir kritis. Prinsip pembelajaran yang keenam yaitu berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Prinsip pembelajaran pendidikan anak usia dini yang ketujuh yaitu berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Selanjutnya, prinsip pembelajaran PAUD yang ke-8 yaitu didukung oleh lingkungan yang kondusif. Prinsip yang ke-9 yaitu berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Dan prinsip yang ke-10 yaitu pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Apa manfaat bermain bagi anak? Adapun manfaat bermain bagi anak yang pertama yaitu untuk menstimulasi semua aspek perkembangan anak. Ada 6 aspek perkembangan anak yang dapat distimulasi. Yang pertama yaitu aspek perkembangan nilai agama dan moral. Yang kedua aspek perkembangan fisik motorik. Yang ketiga aspek perkembangan kognitif. Yang keempat aspek perkembangan sosial emosional. Yang kelima aspek perkembangan bahasa. Dan yang keenam adalah aspek perkembangan seni. Manfaat bermain bagi anak yang kedua yaitu
mengembangkan berbagai kecerdasan anak. Ada 8 kecerdasan pada anak, yaitu yang pertama kecerdasan bahasa, yang kedua kecerdasan logika matematika, yang ketiga kecerdasan spasial, yang keempat kecerdasan kinestetik, yang kelima kecerdasan musik, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, dan yang kedelapan kecerdasan spiritual. Manfaat bermain bagi anak yang ketiga yaitu membuat anak senang. Ketika anak merasa senang, maka anak akan mudah memperoleh informasi-informasi baru yang dibutuhkannya. Manfaat bermain selanjutnya yaitu memudahkan anak mendapatkan informasi. Kegiatan bermain apa saja yang bisa dilakukan bersama anak ketika masa pandemi ini, yaitu kegiatan bermain matematika, kegiatan bermain sains, kegiatan bermain bahasa, kegiatan bermain seni kriya, dan kegiatan bermain musik dan gerak. Di masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan anak-anak tetap di rumah, tidak mengurangi anak-anak untuk melakukan kegiatan bermain. Di setiap ruangan yang ada di rumah dapat dijadikan sebagai tempat bermain anak. Salah satu ruangan yang dapat dilakukan untuk anak bermain yaitu di dapur. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan bersama anak yaitu memasak sayur sop. Sebelum melaksanakan kegiatan bermain, ayah bunda bisa menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sayur sop. Cara bermainnya, ajarkan anak mencuci wortel, kentang, buncis, dan daun seledri. Selanjutnya, ajak anak untuk menebak dan mengelompokkan sayuran sesuai dengan warna dan ukuran. Kegiatan bermain selanjutnya yaitu potong sayur-sayuran. Biarkan anak mengamati bentuk hasil potongan sayur. Misalnya lingkaran untuk potongan wortel, kotak untuk potongan kentang, dan sebagainya. Selanjutnya, ajak anak memasukkan sayur ke dalam piring atau panci sambil berhitung. Dengan melakukan kegiatan memasak sayur sop, anak bisa belajar matematika, belajar bahasa, belajar sains, dan juga bisa belajar seni sambil mengajak anak bernyanyi. Karena Kota Pontianak masih dalam keadaan zona merah, maka proses pembelajaran anak kelompok bermain SPNF SKB Kota Pontianak untuk tahun ajaran 2021-2022 maka dilaksanakan secara daring. Kita laksanakan dengan mengirim video pembelajaran di WhatsApp group. Kemudian setelah satu tema selesai, maka kita akan mengadakan pertemuan melalui Google Meet. Nah, pada saat pertemuan di Google Meet, anak-anak bisa menampilkan kegiatan-kegiatan yang sudah mereka lakukan bersama ayah bunda. Setiap hari Senin, nanti kami akan men-share jenis kegiatan yang dapat dipilih ayah bunda untuk melakukan aktivitas bersama Ananda. Nah, di sini ada contoh kegiatan dengan tema Rumahku Tempat Bermainku. Kegiatan bermain yang dapat dilakukan, yang pertama menanam bunga bersama ayah bunda di halaman rumah. Yang kedua, yuk kelompokkan ukuran daun yang ada di halaman. Yang ketiga, membersihkan halaman bersama ayah bunda. Yang keempat, yuk menghitung bunga-bunga yang mekar. Yang kelima, yuk membuat alat musik dan bernyanyi dari benda yang ada di dapur. Yang keenam, yuk membuat bunga dengan menggunakan batu-batu di halaman. Yang ketujuh, asiknya melipat dan mengelompokkan pakaian.
Yang kedelapan, membuat sate buah bersama Bunda. Yang kesembilan, aku dapat membuat apapun dari kardus-kardus bekas. Bila Ananda tidak tertarik dengan jenis kegiatan yang kami share, maka Ayah Bunda bisa meminta Ananda untuk melakukan kegiatan sesuai dengan keinginannya. Nah, selanjutnya cukup satu kegiatan saja yang Ayah Bunda kirimkan kepada kami sebagai bahan untuk catatan perkembangan Ananda. Nah, berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan anak kelompok bermain SPNF SKB Kota Pontianak tahun ajaran 2020-2021 selama proses pembelajaran dari rumah. Nah, di sini ada Tiwi yang membuat matahari dari kertas origami dan membuat bunga dari kertas origami. Selanjutnya ada Lesti yang bernyanyi lagu Cicak-Cicak di Dinding dan mewarnai gambar ayam. Selanjutnya ada Anissa yang mengenal abjad. Kemudian ada Akila yang bernyanyi lagu Cicak-Cicak di Dinding. Selanjutnya ada Tri yang bermain stick dengan membentuk huruf abjad. Di situ ada huruf K dan huruf A. Kemudian juga ada Tri yang bermain bersama Bunda mengenal jam. Dengan melakukan kegiatan mengenal jam, maka anak bisa mengenal angka 1 sampai 12. Selanjutnya ada Jenny yang bermain sepeda di halaman rumah. Dan Jenny membuat rumah dari kertas origami. Selanjutnya ada Atta yang membuat kolase angka 1 dan mewarnai gambar wajah. Nah, demikianlah kegiatan anak-anak kelompok bermain SPNF SKB Kota Pontianak. Demikianlah sosialisasi kurikulum kelompok bermain SPNF SKB Kota Pontianak tahun ajaran 2021-2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.